Nah pas dia hipo gini, yang gue bingung, kok dia meracau, matanya nggak kelihatan, matanya terbalik gitu. Mas, kenapa? Pacar saya nggak ada napasnya. Wah itu satu base camp panik semua. Wah mas kayaknya terlambat. Gue kan, gue pucet nih. Aduh, mas penanganannya gimana? Gue terangin sesuai SOP begini. Mas udah nggak ada nyawanya mas. Gue langsung sama Mas Nano, Mas Oyong. Aduh mas, apa yang kamu lakukan di gunung ini? Kurang ajar kamu keponakan saya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan kali ini gua sudah kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Beliau udah melalang buana di dunia per-YouTubean dan kita langsung aja sapa narasumber kita yang satu ini. Namanya Om Heru. Om Heru, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Gimana Om? Rasanya menjadi artis YouTube? Gua bukan artis biasa aja. Kalau artis kebanyakan Indo. Abis ini ada jadwal kemana lagi Om? Nggak tahu. Belum tahu ya? Belum ada yang kontak ya? Belum ada yang kontak. Oke. Mungkin stasiun TV kali. Amin ya Allah, amin. Jadi Om Heru ini pertama kali ya bercerita di Lentera Malam ya Om ya? Iya. Yaitu tentang cerita horornya di Gunung Dempo. Jadi buat teman-teman yang belum nonton ceritanya Om Heru yang di Gunung Dempo, teman-teman bisa klik yang di sini nih. Mungkin gue taruh di sini nih. Yaudah Om Heru, kali ini Om Heru bakal bercerita tentang pendakian di Gunung Sumbing pada tahun 1998 ya Om? Iya. Boleh dikasih tahu gak kisi-kisinya Om? Kisi-kisinya waktu itu memang gue baru pertama kali motret prewedding sepasang pendaki. Dan di situ gue mengalami suatu fenomena yang di luar akal dan logika. Sampai suatu ketika pendaki itu masuk sukmanya ke alam gaib. Oke. Ya udah. Ini sebelum cerita kayak biasa ya Om. Ada yang mau dipromoin nggak? Paling gue promonya paling ada di Instagram ya tentang HT. Ada nanti di Instagram. Ya udah, seperti biasa sebelum teman-teman dengerin ceritanya Om Heru, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa Lentera Malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini gue mau cerita pengalaman gue ini yang menurut gue nih mungkin benar-benar gokil ya. Buat itu di Gunung Sumbing. Jadi Gunung Sumbing itu gue udah pernah mendaki 2 kali via Garung dan Butuh. Nah, waktu gue mendaki di via Butuh itu biasa lancar, ya kan? Karena waktu itu memang ekspedisi Triple S Sindoro Sumbing Selamat. Nah, yang kali ini yang gue cerita nih Gunung Sumbing di tahun 98. Kenapa gue cerita gini? Ini berkaitan dengan profesi gue sebagai fotografer. Memang di tahun 96 gue bekerja di majalah-majalah ya, freelance ya. Nah, suatu ketika temen gue ya, jadi dia pengen naik Gunung Sumbing, ya sebut aja namanya Fikri. Cuma dia bilang begini, bro lo mau nggak? Ini ada kerjaan juga, foto preweddingnya di Gunung Sumbing. Jadi pas kutanya emang ini siapa yang mau gue foto prewedding? Apakah dia pendaki gunung beneran atau bener orang seneng naik gunung? Terus temen gue bilang, dia pendaki gunung, cowok cewek. Iya. Prewedding itu apa? Dan gue itu nggak tahu namanya prewedding ya, taunya foto nikahan, kawinan, ijab kabul apa segala macam. Dia bilang ini serius nih. Iya. Sorry nih boleh tahu bayaran gue berapa? Lumayan lah bro, 1 juta. Tahun itu 1 juta gede banget. Ini 1 juta gue terima bersih atau di luar akomodasi? Apa kita logistik apa segala macam, transportasi. Udah ditanggung semuanya. Pokoknya lo terima 1 juta rupiah di luar dari pembuatan album foto dan lain-lain. Wah ini tawaran menarik.
kenapa sih milih Gunung Sumbing? Dia bilang begini katanya, kata si calon yang foto prewedding. Nih sorry gue nggak bisa nyebutin namanya nih, kalau gue sebutin namanya entah nama siapa gue sebutin mungkin nanti ada yang tersinggung ya. Katakanlah yang ceweknya Mr. Z, yang ceweknya Miss Y. Boleh nggak sebelum kita mendaki gunung kita ketemu orangnya? Boleh. Orangnya tinggal di mana? Gue pikir Jakarta. Ternyata orangnya itu tinggal di daerah Salatiga. Singkat cerita ketemuan lah kita di kota Jogja. Nah, rupanya pas ngobrol ya namanya anak gunung biasa lah ngobrol. Situ ada gue, Fikri, si Z dan Y. Satunya lagi ada lagi gue calling. Ya, lo gue bilang ya selama ini menemani gue itu Mas Nano. Ya, mungkin ada beberapa channel gue cerita tuh Mas Nano selalu mendampingi gue mendaki gunung di sekitaran pulau-pulau Jawa. Gue, Fikri, Mas Nano. Satunya lagi ada teman Mas Nano juga bawa temannya lagi, namanya Mas Oyong. Dia itu biasa nganter tamu-tamu katanya sih untuk ziarah spiritual. Udah lah gue ngobrol masalah gunung, ternyata klop. Kalau sampai gimana katanya terserah kan, karena Heru jadi fotografer terserah Mas Heru gimana. Nah gue kaget juga, langsung setelah dari obrolan itu ternyata kita nyambung, langsung dikasih duit pas di kafe itu, di kafe di daerah Jogja, gue lupa nama kafenya, 1 juta. Nanti aja dulu Mas, saya kan belum kerja, nanti setelah jadi fotonya baru nanti Mas bayar, nggak apa-apa, saya udah nyaman dengan kamu. Ya udahlah gue ambil itu duit. Siapa yang nggak senang duit 1 juta di tahun itu, di tahun 98. Dan memang waktu tahun 98 kita mengalami krisis, ya kan. Apalagi dulu kerjaan gue juga belum tetap, masih morat-marit. Oke lah kita ini dulu, kita biasa belanja logistik segala macam, kita hitung segala macam. Nah waktu itu saya mendaki Gunung Sumbing via Garung. Ya itu tempatnya bagus banget. Gunung Sumbing itu ketinggiannya 3.371 mdpl. Nah kita dulu zaman itu kalau nggak salah sih belum ada simaksi. Ya asal lapor, cek segala macam, barang komplit, tenda ada. Nah, saya buat tenda 4, buat tenda Mas Nano, Mas Oyong. Kita naiknya itu pas di pagi hari setelah kita lapor, kita mendaftar. Dan itu waktu itu memang yang pihak dari BSKM juga kaget. Mas ini fotografer ya, gue bawa tripod. Oh iya mau foto-foto. Beberapa hari saya keceplosan, sepertinya saya naik turun kemungkinan 3 hari 2 malam. Lama banget Mas. Ya soalnya saya mau santai-santai, kalian mau foto-foto. Oh yaudah oke. Bayar udah beres, naik, kita siapin air dan segala macam. Setahu kita di Gunung Sumbing via Garung itu memang ada air di pos berapa, kalau nggak salah pos 1. Nah kita berjalan di pagi hari itu ya cukup menguras tenaga juga dan keringat ya. Ya anggap aja olahraga pagi. Nah di jalan menanjak terus sampai batas, melewati perkebunan warga, jalan terus ya kan. Dari base camp ke pos 1 tuh gue lupa ya, mungkin ya. Karena jalan santai 2 jam sembari ketawa-ketawa. Terus gue motret, makanya agak lama di sini jalan karena gue motret, sini bagus, sini foto. Naik terus sampai pas jam siang, jam 11-an, jam 12 kita berhenti untuk makan siang di pos 3 apa kalau nggak salah, pos 3 apa pos 2 gue lupa, pos 2 makan siang, foto-foto, lanjut lagi jalan sampai terus lagi berjalan itu. Aduh medannya sangat berat sekali ya. Sampai di sini ada adegan ya, yang mohon maaf ya mungkin karena kalau mesti menghati-hati karena di situ pas sebelum ada pos 4 kita mesti ada melipir tebing ya, melipir tebing agak begini ya. Cuma karena memang dibantu di backup ada Mas Nando dan Mas Oyong, memang waktu itu yang si cewek ini hampir terjatuh ya. Untuk insiden itu tidak terjadi sampai dia terjatuh, ada ditahan, udah sampai. Akhirnya kita bermalam di pos 4. Gue lupa tuh pos 4 tuh namanya apa. Kalau nggak salah tuh Pestan apa. Itu sampai sore. Udah diriin tenda segala macam. Dan situ banyak pendaki, ada yang turun, ada yang naik juga ada. Dan di pos 4 itu banyak mendirikan tenda ada. Nah pas lagi di pos 4 itu pemandangan sangat bagus sekali. Di pos 4 itu di lereng tebing kita bisa melihat
Gunung Sindoro, terus dari kejauhan tampak Gunung Slamet, bagus sekali di pas itu sunset ya, cuaca cerah, ya kan, cuaca cerah. Nah pas malamnya itu normalnya aja seperti biasa, cuman ya itulah kenapa yang si pasangan ini kok yang ceweknya kayak gelisah gitu. Bilang, Mbak, memang baru sekali naik gunung? Enggak, saya udah sering. Kalau Sumbing baru sekali. Saya tanya yang cowoknya, Mas sudah sering naik gunung Sumbing? Kalau Sumbing saya belum pernah, saya juga baru sekali. Oh jadi baru sekali nih pengalaman. Iya. Nah yang gue bingung, selama gue foto ini dua pasangan ini kok kayak gimana ya, mungkin kaku atau gimana ya, gue juga marahkan itu dong fotonya agak gimana ya, kayak seorang kayak pacaran gitu kan. Temen kayaknya dia kayak ragu-ragu, tapi akhirnya suasana itu cair. Setelah foto-foto, pas sudah sore, udah maghrib, udahlah kita biasa makan, minum, ngobrol-ngobrol santai. Nah, pas malam itu setelah mungkin jam 7-an ya, si cewek itu teriak, Mas tolong. Ya kita kaget, ya apaan? Menurut dia katanya melihat ada bayangan putih terbang lah, ada yang sosok hitam. Menurut dia ya saya nggak lihat. Saya diam aja nih. Mas Nano itu saya tahu banget Mas Nano. Memang dia ada rana kejawen. Saya tanya Mas Nano, Mas kenapa nih Mas? Nggak apa-apa Mas Heru, nggak apa-apa. Terus pas gue lihat itu kok ada kakek-kakek. Dia ngerokok. Ada lebih dari 5 orang. Kayak ngerokok kelobot. Itu baunya bau kemenyan. Gue lihat tuh begini, Mas, mohon maaf nih Mas, kok saya bisa lihat kakek gitu ya? Setahu saya sih, saya nggak mau lihat kayak gitu-gitu. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Itu mungkin leluhur dari kita. Oh ya udah. Tapi kok mukanya kayak mandang ke sini dengan kita? Oh enggak apa-apa. Ya gue diem aja, gue situ merinding emang. Gue diem aja. Jadi posisi seperti ini gue nih. Gue diem, gue seperti diem gini, gue ngeliatin. Gue ngelinting, kaki itu ngelinting. Gue buang cengkeh, kaki itu buang cengkeh. Gue ngerokok seperti ini. Kakek itu ada 6 orang kakek atau 5, semuanya. Cuman bedanya gue pakai korek ini, dia pakai nggak tahu korek apa. Semua nyala bareng. Gue diam aja. Nah Mas Oyong ini yang sering mungkin nemenin wisata untuk tur ziarah apa spiritual, dia ketawa-tawa aja. Nah yang si pasangan prewedding ini, si E dan Z, itu mukanya gelisah banget. Udah Mbak, Mas santai aja. Terus akhirnya kita berbincang, nanti fotonya besok begini, nanti kostumnya ini. Udah Mas, Mbak jangan bengong. Nanti kita pilih nih pakaiannya besok untuk ini apa, karena besok kita summit. Rencananya kita foto di puncak ini. Kalau bisa ya ini tenda kita tinggal, kita foto di atas puncak. Ini bawa baju seperlunya aja buat ganti pakaian dan segala macem. Udah tuh malam itu biasa. Udahlah, kita cerita ngobrol-ngobrol masalah fotografi, masalah gunung. Akhirnya gue udah capek banget ya kan, tapi perjalanan itu gue nikmatin. Pas malam-malam juga ada pendaki juga baru datang. Ada pendaki baru datang. Kalau nggak salah itu jam berapa, jam 10, jam 11 gue udah lupa. Pas tengah malam. Nah yang si pasangan prewedding ini di satu tenda. Emang sempet ya kita di tenda sebelahnya. Sempat mereka kayak berdebat adu mulut atau segala macem. Terus yang si cewek ini nangis. Gue bilang, Mas Nano itu kenapa nangis? Beres namanya orang pacaran. Mungkin lagi marah atau gimana. Gue kayak gitu kan penasaran kayak gitu gue lihat. Masa sih? Gue tanya, Mas mau ngapain Mas Heru? Jangan diliatin orang pacaran. Enggak, gue mau kencing. Karena emang penyakit gue kalau di hawa dingin tuh pasti gue bikin beser. Mau minum dikit, mau minum banyak pasti gue beser. Hati-hati loh Mas. Iya. Memang di pasar 4 itu ada beberapa batu, mungkin dibilang pasar watu atau watu kotak ya. Gue juga nggak tahu. Nyata itu dibilangnya, kata orang situ, pasar setan. Dibilangnya begitu. Tapi memang gue banyak denger kayak suara riuh rendah kayak orang ngobrol. Padahal gue liat tenda cuman 1, 2, 3, ada 4 gue liat tenda. Kok orang kayak ngobrol, tapi yang di dalam tenda itu semuanya pada tidur. Cuman hanya ada lampu-lampu tenda. Terus ada kompor-kompor di luar, alat masak. Dan cuaca malam itu bagus, bersahabat. Gue bilang, kenapa nangis gitu kan. Gue penasaran kan. Gue beser lah. Mas gue beser nih. Kayak ada siapa ngeliatin gitu. Ada sosok gitu ya.
Gua nggak tahu itu ya. Mungkin kalau pendaki bilang mah KPG atau segala macam itu melintas gitu kan. Kayak gini dilihatin lagi kan paling males nih kan. Melintas gitu. KPG ya, mungkin KPG ya. Ini kalau gue bilang ya kuntilanak, ada pocong, ada gondro. Tapi bagi gue selama tidak mengganggu ya gue cuekin aja. Lagi pula waktu itu emang gue nggak begitu hiraukan. Yang gue penasaran kok ini kok nangis itu. Tapi selama yang cewek ini nangis, tidak ada seperti misalnya kalau orang pacaran itu mungkin ada marah-marah atau apa. Lama-lama dari nangis suara ketawa. Gue merinding gue. Akhirnya pas selesai gue kencing, nah dari tenda itu keluar yang si cowoknya. Mas, kenapa mas? Mohon maaf ya, lagi marahan ya? Enggak, pacaran nangis ya? Enggak nangis. Emang kenapa mas? Nggak apa-apa. Pas gue liat begini, di belakang tuh tenda yang pasangan itu ada cewek ya, tapi bukan pakaian pendaki, begini aja, duduk, ya, pakai baju Jawa, duduk ini. Tapi rambutnya sanggulnya kayak berantakan pakai sanggul. Dia duduk gini, duduk aja. Nah waktu itu Mas Nano di belakang gue, Mas masuk dalam tenda, itu biar aja jangan diliatin. Lama kelamaan suaranya kenceng banget. Nah ya si cowok yang pacar ini, yang si prewedding ini, dia dengar, Mas suara ketawa siapa tuh? Udah lupain aja lah, ngobrol lagi, ngerokok lagi, pas saya masuk tenda. Tiba-tiba nggak berapa jam kemudian hujan deras banget, badai angin kenceng, tenda gitu krek gitu loh, kayak karpet itu dikebut-kebut. Kenapa nih ya? Gue lihat, oh ya badai, udahlah kita perkuat lagi itu, pasak-pasak kita perkuat lagi. Terus malam itu semuanya dengar, bukan gamelan, suara gong. Dong, dong. Wah, ini kenapa? Gue bilang, Mas Oyong dia, Mas Oyong. Yang selama ini Mas Oyong gue lihat dia selalu kayak ketawa apa gimana. Langsung dia diem. Gue tanya Mas Oyong, ini apa ini Mas Oyong? Ada yang mau datang mas, maksudnya mau datang siapa? Ada tamu agung. Tamu agung itu apa? Nanti aja saya cerita di bawah. Kalau nggak bukan tamu agung apa? Katanya sih mas, tahu saya kalau ada bunyi gong itu peringatan mas. Mungkin ada musibah. Aduh mas, jangan nakutin saya dong Mas Oyong. Ya udah nggak apa-apa, udah doa aja nggak apa-apa. Baru masuk gue mau tidur, dengar ada kuda. Gue bilang kuda dari mana nih? Gue kayak gitu kan agak gimana, walaupun gue sering mendaki gunung, sering mengalami seperti itu. Gue orangnya, gue dikatakan kalau orang sekarang mungkin K-pop pengen tahu kan. Itu gue lihat banyak kuda tuh semua berpakaian kayak tentara Belanda zaman dulu. Dia cuma lihat tenda kita doang, liatin gini doang. Letak. Gue bilang dalam hati gue, kayaknya gue mimpi nih. Aduh gue masuk lah, gue nggak mau lihat kayak begini lagi lah. Pas gue ngomong begitu, si Mas Nano, udah mas jangan ngomongin lagi. Saya nggak mau lihat lagi mas kayak gini-gini. Saya di sini mau kerja, mau profesional. Malamnya lagi, tenda ada yang nimpukin. Ini kok tenda ada yang nimpukin? Siapa? Gue bikin pendaki iseng. Terus tadi sebelumnya itu ada penampakan kayak selalu Belanda dengan kuda-kudanya warna coklat, warna hitam. Gak lama kemudian adalah mungkin kalau gue bilang ya mungkin ada sosok warna hitam ada di tengah hutan ya, dekat pohon besar, ngeliatin aja. Tapi gue diam aja. Udahlah, kita akhirnya berdoa dan alhamdulillah malam itu tidak ada gangguan. Pas mau jam 4 kita pasang alarm ya, kita persiapan summit. Jam 5 kita jalan start. Nah, makanya dari pos 4 sampai ke puncak tertinggi Gunung Sumbing itu namanya Puncak Raja Wali. Di situ ada sebuah batu itu membentuk kayak kepala singa. Di situ ternyata banyak para pendaki yang udah pada summit ke situ, pada berfoto-foto seperti biasa. Setelah itu biasalah gue foto-foto. Nah di Gunung Sumbing itu enaknya kita bisa turun ke kawahnya.
Nah, kawahnya itu namanya Kawah Segarawedi. Nah, di situ ada padang Edelweiss namanya Segoro Banjaran ya kalau nggak salah ya. Akhirnya saya bilang, nih paling bagus kita foto di kawah. Kita turun ke bawah itu makan waktu kalau nggak salah setengah jaman, kalau naik 1 jam. Nah itu bagus banget tuh, Edelweissnya bagus semua. Waktu itu kalau nggak salah musim kemarau, gue lupa bulan apa. Foto-foto, ya kan. Nah di situ gue nggak tahu, di situ ada makam, ada 2 atau 1 gue lupa. Makam kayak batu-batu gitu. Dan di situ ada juga banyak sesajen tempat segala macam. Foto-foto. Nah di dekat kawah situ, rupanya ada beberapa batu tuh menurut gue tuh bagus. Gue bilang, udah foto-fotonya di sini, foto-foto sini bagus, ya kan? Gue foto-foto. Nah, karena memang sepasang ini agak kaku, gue bilang ya udahlah, Mas, Mbak, gayanya jangan kaku lah, kayak ini pas foto aja, gaya yang mesra dong. Nyata yang pas gue foto itu melebihi dari prediksi pikiran gue. Ya udah seperti foto-foto kayak, ya mohon maaf ya, kayak melakukan seperti adegan percintaan gitu. Ya kalau bilang mungkin kayak ciuman apa segala macam. Nah, foto-foto dilihat, ganti pakaian. Nah di situ kan ada batu-batu besar, ya kan. Nah gue nggak tahu tuh mereka kan ganti baju apa segala macam. Gue tidak tahu apa yang ini ya karena gue berpikir ya udahlah mungkin mereka diskusi baju apa yang pantas segala macam. Biku-biku kok lama banget gitu kan. Sampai gue teriak, Mas Mbak jangan lama-lama nih, kita harus naik lagi ke puncak, ya kan. Iya oke sebentar. Itu masih jam 9 apa jam 10. Jangan sampai siang nih, nanti kalau siang nih belerang naik nih apa, nanti katanya keirep ini. Terus Mas Oyong juga bilang, Mas Oyong di situ diam banget Mas Oyong. Nah pasangan yang prewedding ini begitu lihat ada makam tua, ada makam kayak batu-batu itu, duduklah di situ foto. Bilang jangan di situ lah Mas Mbak, nggak bagus. Nggak, saya mau gini-gini aja. Ayolah udah dong foto ini bagus ini gini. Foto beginilah kayak gini. Pokoknya gerakannya macam-macam. Foto sampai tiduran fotonya. Ya karena gue dengan ini gue teknik segala fotografi, gue foto jebret. Terus akhirnya saya dibilangin Mas Nando, Mas udah siang nih, udah jam 10-an, naik ke atas nih. Naik ke atas puncak lagi, kita turun lagi ke base camp. Ke tenda. Kita makan masak. Setelah makan siang, kalau nggak salah jam 2, kalau nggak salah jam 2 atau akhirnya mau jam 2, makan, beres-beres, kita turun. Nah pas kita turun, cuman kita doang 2 tenda, yang lain pendaki udah pada turun semua. Di tengah perjalanan menuju base camp, seharusnya itu dari puncak ke base camp itu, kalau kita turun, ya normal itu 4 jam setahu saya. Kalau naik tanpa beban tuh 8 jam. Itu turun kok lama banget untuk menuju ke pos 3 itu kok lama banget, sampai mau maghrib kok belum nyampe. Kok udah jalan sampai 2 jam kok belum nyampe ke pos 3. Langit tiba-tiba gelap pekat, hujan deras, kabut. Nah di situ yang aneh itu petirnya gimana ya, kayak model petir itu kayak aliran listrik. Waduh gue bingung nih, fenomena apa seperti ini. Gue belum pernah mengalami fenomena seperti itu. Gitu kayak listrik gitu. Itu mengilir di kiri kanan kita sebanyak kita turun. Otomatis dengan hujan selebat itu, akhirnya kita jalan terpleset dan terjatuh. Akhirnya kita sampai di pos 3 kita sampai, dan gak mungkin mendirikan tenda karena situasi masih hujan sedang ya, masih hujan. Nah si cewek ini tiba-tiba kayak kedinginan meracau. Wah gue bilang, Mas jangan hipotermia nih, dia meracau. Dia saya bilang sama pacarnya, Mas tolong ganti pakaiannya segala macam, pakai jaket segala macam. Meracau terus saya kan, kasih pertolongan minum segala macam, minuman hangat. Mas turun lagi Mas, udah ini turun lagi ke bawah, ya kan, turun ke bawah. Pas sampai di, masih nggak cerita tuh, sampai di pos 1 kalau nggak salah ya. Sampai di pos 1 kita ada pendaki juga baru mau turun juga, pendaki. Jadi ada pendaki yang lebih turun dari kita, ternyata dia lama di pos 1, ada temannya kakinya kesleo. Terus dia bilang, Bang itu temannya kenapa Bang? Oh ini apa, dia kayaknya gejala hipo tuh Bang. Udah beres. Nah pas dia hipo gini, yang gue bingung, dia meracau, matanya nggak kelihatan, matanya terbalik gitu. Bawa turun. Udah Mas, cepetin aja Mas, jalan turun. Akhirnya dibarengin sama pendaki itu, nggak tahu, turun terus kan. Gue ikutin lah pendaki itu. Lah pendaki itu lama-lama kok jalan terus. Loh kok
kita ditinggalin. Waduh, gue bilang kok begini ya. Sepanjang jalan gue lihat Mas Nano dan Mas Oyong diam aja. Kok pendaki itu hilang ya? Kenapa tuh ya? Gue jalan aja terus. Gue perasaan gue selama jalan di malam itu di tengah hujan, badainya sudah tidak ada, angin tidak ada, hujannya masih ada, petirnya masih ada, petir kayak listrik itu, petirnya kayak listrik. Turun terus. Sampailah di base camp. Sampai di base camp masih tetap hujan petir. Terus yang di base camp bingung. Saya belum pernah selama jaga di sini apa ada petir kayak seperti listrik itu petir. Kok petirnya biasa ada di atas gunung, kok bisa sampai ke daerah sini? Saya nggak tahu. Terus pas saya lihat yang pasangan prewedding itu kedinginan, itu Mas kenapa Mas? Udah kita kasih kok tadi apa pertolongan itu. Baringin. Tetap yang pasangan prewedding itu tetap kayak masih kedinginan. Dingin gitu kan. Terus dia tidur. Ya gue di luar aja, gue Mas Nando keluar ngerokok kan. Tiba-tiba si pacarnya bilang, Mas, kenapa? Pacar saya nggak ada napasnya. Wah itu satu base camp panik semua. Mas jangan bercanda Mas. Bener kayak orang ini. Tidak ada napas. Mukanya pucat, bibirnya tidak ada kalau bilangnya. Tidak ada darah gitu loh. Wah, aku lihat gini. Pencet ini tidak ada, di napas tidak ada, di ini tidak ada. Wah Mas kayaknya terlambat. Gue kan, gue pucet nih. Aduh, Mas penanganannya gimana? Gue terangin sesuai SOP begini. Mas udah nggak ada nyawanya Mas. Gue langsung sama Mas Nano, Mas Oyong. Aduh Mas, udah ada beberapa yang bilang ini kan. Nah si pacar itu panik. Entah gimana, dia katanya bilang, Mas saya mau telepon. Dibilangnya Pak Le ya, kalau nggak salah Pak Le, saya mau telepon gini. Nah dari pihak base camp itu sudah mau ngontak ambulan untuk membawa si cewek prewedding ini ya, satu teh prewedding ya, iya, dan si Miss Mbak Iya itu untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak ada nafas, pucat kaku badannya, digoyang-goyang diam aja. Waduh, gimana nih ya? Dicoba segala cara, CPR, saya bilang Mas bisa kan napas buatan? Bisa, diketok segala macam. Tidak ada denyut sama sekali. Sampai ada yang mengatakan udah mengucapkan kalimat itulah seperti itu. Gue nggak tahu dari mana itu yang Mas ini dia telepon, nggak tahu, kata dibilang padinya itu kurang lebih waktu itu udah 1 jaman. Gue udah pucat aja, gue udah diem aja. Ya aduh, pasti gue akan diinterogasi oleh polisi. Modar nih gue bilang, Mas kacau nih Mas, habis nih saya nih. Pasti ditanya polisi habis-habisan gitu, diinterogasi dan kita pasti ditahan. Udah Mas tenang aja. Mas jangan bilang gitu, jangan tenang. Saya nggak tenang nih kayak gini. Gue diam aja. Terus katanya yang pihak base camp udah ngontek ambulan. Waduh, sampai kapan ya udah datang ambulan? Dan memang untuk menuju tempat itu memang agak susah dulu akses jalannya ya waktu itu kalau nggak salah. Mungkin ke kota besar. Ya si cowok itu nangis. Katanya dia sudah menghubungi palenya, katanya. Saya tanya, Mas, palenya itu palenya siapa? Palenya pacar saya. Tinggal di mana? Di Salatiga. Gue nggak tahu itu Salatiga kan agak jauh ke Gunung Sumbing. Datanglah palenya. Palenya langsung lihat gini. Sepertinya kalau gue sih orang pintar ya. Astagfirullahaladzim. Itu gue dengar. Tiba-tiba pale itu marahin si pacar ini. Apa yang kamu lakukan di gunung ini? Kurang ajar kamu keponakan saya. Untung dia mati mati suri. Kaget. Dia ngeliatin ke Pale. Pale, mati suri. Kamu siapa? Saya yang di ini foto. Ngapain foto-foto di sana? Di atas. Foto malah di atas katanya. Malah mesum lagi. Kok malah marahin? Rupanya Pale itu banyak juga dikenal orang situ. Terus akhirnya singkat cerita dibawalah pasangan ini dan kita semua 2 mobil. Sepanjang jalan gue sama Mas Nando, Mas Oyong, gue diam aja. Dibawalah ke rumah Pale itu. Gue gak tahu udah berapa jam. Tapi menurut gue tuh itu kan jauh banget, tapi kok cepet ya kan. Sepanjang jalan Pale komat kamit, gue gak tahu bahasa apa. Terus akhirnya yang si keponakan itu dibilang keponakan itu, udah kamu nurut sama saya semua, kamu tunjukin Mas Nano. Tidur
masukin kamar gelap, bilang gini, yang ditanya itu kamu ini gitu kan. Pokoknya dimarahin si cowok itu kan. Dia udah pindah, sukmanya diambil sama sana. Sukma saya nggak ngerti. Kira dia adakan ritual. Terus Pak Ale itu nunjuk ke Mas Nano dan ke gua. Saya nggak bisa kerja sendirian, saya minta dibantu dengan kamu. Kita harus masuk dunia itu bersama-sama. Gue bingung, apaan ya dunia itu bersama-sama? Maksud Pak Ale, saya mesti naik ke atas lagi, apa mengambil barang yang mereka ambil? Bukan. Ini gara-gara kamu nih. Itu gue lihat banget si cowok itu digampar mak Pak Ale cewek itu. Gara-gara kamu tuh ya di atas. Tapi nggak dibilangin. Pokoknya bilang mesum aja. Sampai ponakan saya mati suri. Mohon maaf di sini gue cerita, Pak Ale itu ya beberapa tahun sudah meninggal. Itu ritual. Nah, gue nggak tahu dibilang gimana Mas Heru, Mas Nano konsentrasi, ya kan, tidur. Ini cewek yang misi itu prewedding, ini gua nih Mas Nano. Tidur ya, konsentrasi, bayangin ini. Konsentrasi ya. Pak Ale nih, dia banyak tanya. Kayak dibimbing apa gimana. Fokus ya. Fokus. Dibaca komat kamit atau apa. Gue tidur. Dan tiba-tiba gue kayak dihipnotis kayak tidur. Mas Nano juga tidur. Nah, gue dengan Mas Nano itu seperti ada di mimpi itu ya. Masuk ke dimensi di Sumbing. Ternyata ya yang pasangan prewedding itu ya melakukan perbuatan seperti itu, tapi ya mohon maaf tidak sampai bersetubuh. Dan penghuni situ marah dan si cewek itu ditarik sama penghuni situ. Yang gue lihat dengan Mas Nano itu ada suatu ini ya, ada kayak gerbang istana. Cewek itu ada di seberangnya, kayak ada altar. Tapi untuk menuju altar itu gue mesti lewatin jembatan. Ya, jembatan di bawahnya itu ada api. Menurut penglihatan mimpi gue dengan Mas Nano. Si Pak Ale itu, gue tidak lihat Pak Ale itu ada, hanya dengar suaranya. Jalan terus, jangan lihat ke bawah, ambil iketan yang ada di kedua tangannya. Nah, gue dengan Mas Nano itu ngeliat yang jagain itu, yang cewek itu, gue gak tahu makhluk seperti apa ya, mungkin siluman ya, gue gak tahu, itu serem banget. Gila, gue gak mau lihat lagi seperti itu. Seumur hidup gue gak akan mau lihat lagi deh pokoknya. Paling dengar, konsentrasi. Nah, bilangnya Mas Heru, Mas Nano konsentrasi. Ambil ikatan itu, ikatan yang ada di si Miss Prewedding itu. Ambil ikatan itu. Jangan lihat matanya, fokus ke ikatan itu. Ikat. Nah, pas mau ngambil itu ikatan itu, gue langsung lari aja, nggak gue liatin itu jembatan. Gue bodo amat mau jatuh jurang, kan bagi gue kan itu hanya mimpi. Gue lewatin. Nah, pas gue mau lewatin itu diserang berapa makhluk. Pada pakai tombak trisula, ada yang pakai buntut yang bercabang gitulah. Banyak makhluk-makhluk kayak siluman gitu. Tiba-tiba tuh ada dari arah kanan ada pria kayak bersorban, ada baju putih, baju hitam kalau nggak salah. Dia ada kain ikat di lehernya, kayak dikebatin tuh, blak gitu dikebatin, tek. Jangan ganggu keturunan saya. Gitu gue bisa ngambil. Pas gue ngambil itu makhluk itu mau mencekik uang. Ya sekelebat yang pria pakai sorban itu dikepret lagi tuh lah. Sampai makhluk kita teriak. Dan si cewek yang prewedding itu diam kayak orang diam ngeliatin. Terus kayak ada suara Pak Ale, ambil gelangnya, udah ambil gelangnya, tarik Mas, tarik. Gue juga bingung, kalau gue tarik itu kan jembatan ya, jembatan itu kayak model jembatan kayu gitu. Otomatis kalau gue bawa dia berdua dan Mas Nano nungguin seberang, otomatis itu jatuh. Gue nggak pikir, ayo Mbak ikut, tarik Mas, tarik. Itu suara kencang banget. Jangan liatin matanya, tarik. Akhirnya sampai gue bawa tarik. Terus tarik Mas, jalan terus Mas, jalan. Sepanjang gue menuju ke arah titik yang disebutkan si perintah Pak Ale ini, wah itu banyak banget gangguan. Mulai dari pocong, kuntilanak, genderuwo, dan siluman. Itu gue nggak bingung selama itu. Kayak gue dilapisin sebuah tabir, gue nggak tahu tabir apa. Jalan terus Mas, jalan. Nah, begitu sudah sampai di titik yang itu, yang titik pemberangkatan ya, baru gue bisa Pak Ale. Alhamdulillah akhirnya selamat.
Dan anehnya pas gue bangun, gue kayak berasa gue bangun di apa ya, kalau orang berenang kayak nyelam gitu, kayak gue habis nyelam dalam katanya. Badan gue keringet doang. Mas Nano juga keringetan juga. Ternyata Mas Nano tuh udah narik juga. Gue bingung pas gue lihat gini, masih tidak bergerak. Nah, setelah itu Ale gini bilang gini, Mas Heru, Mas Nano, terima kasih ya, kalau nggak ada ini keponakan saya mungkin lewat, diambil sama penguasa sana. Saya minta Mas Nano, Mas Heru ke belakang, situ air sudah saya siapin. Ya ampun, gue sering mandi kembang lah, makan bunga kanti lah, nggak ngerti lah, gue lakonin aja, padahal gue nggak mau. Sampai Pak Ale itu marah-marah, makan, duduk di ruangan gelap. Yang gue bingung kan, gue kan masih merinding, kok kemana kan nih, gue nggak bangun-bangun. Akhirnya baca doa, gue nggak tahu baca doa apa. Setelah itu langsung ada dialog atau apa ya, itu nggak tahu bahasa Jawa, nggak ngerti gue. Itu tengah malam, terus tiba-tiba keajaiban, alhamdulillah, si cewek prewedding itu bangun gitu. Setelah Mbak Aya itu bangun, gue sama Mas Nano, Mas Oyong tuh diem aja. Entah apa yang dibicarakan antara Pak Le dengan keponakan itu Mbak Aya itu. Tapi dari gue lihat dari cara nada bicara itu, dia marah-marah. Terus ada beberapa orang yang ikut sama Pak Le, mungkin dari orang base camp. Pak Le bilang, jangan sampai cerita ini jadi ini kamu sebarkan. Ya mereka pada, yang gue tahu ya bahasanya nggih Pak Le, nggih. Pak Le itu memang seorang ya paranormal cukup terkenal. Ya mungkin orang pintar cukup terkenal juga di daerah Salatiga. Si pacara ini sempat apa ya, nangis juga, terus sampai cium tangan Pak Le, terus sampai mau cium kakinya Pak Le, sampai kesal, sampai digampar lagi, ya kan. Pak Le mengatakan gini, sekarang juga kamu pulang ke Jogja, kamu pulang ke Jakarta. Ya udah gue turutin. Nah gue masih bertanya-tanya nih ada apa gitu kan. Selama gue sampai di Jakarta, setelah turun base camp, gue ada tiket kereta api apa segala macam sepanjang perjalanan, gue masih terbayang ini ada masalah apa gini-gini, kok nggak diterangin. Akhirnya gue penasaran kan, apa sih maksudnya dari semua ini. Begitu gue pulang, gue cuma taruh tas keril gue, mandi, ya kan. Gue nggak tahu pulangnya Jakarta sampai jam berapa, kalau nggak salah pagi. Gue mandi, berangkat, nggak dapat cuci cetak foto. Waktu itu kamera gue masih kamera analog, belum digital. Gue cetak foto blank semuanya. Yang hanya ada foto pertama kali kita di Jogja dan di base camp. Sampai gue sempat berdebat dan berargumen dengan tempat cetak foto langganan gue. Si macam-macam dengan saya udah biasanya nyetak di sini. Masa selama saya tidak pernah film terbakar, kecuali saya waktu itu masih belajar. Semua kamera saya itu tertutup dengan rapat, tidak mungkin bocor segala macam cahaya, tidak ada terbakar. Ini blank semuanya, sampai penyetok itu datang, blank semuanya, hitam. Terus akhirnya gue telepon Mas Nano, gue telepon Mas Oyong, gue telepon. Sampai gue telepon si pasangan Mr. Y dan Z. Dia kaget. Mbak, Mas, saya nggak tahu nih apa. Nih saya kirim nih klisenya segala macam. Kalau Mas Mbak nggak percaya. Dia juga kaget. Dikirimlah tuh klise, blank semuanya. Dia juga kaget. Saya nggak tahu apa. Mungkin Pak Le, Mbak bisa terangin. Nanti saya juga mau tahu ceritanya gimana. Akhirnya janjian, pas itu pun berapa bulan kemudian, kira mereka nelpon ke gua mengenai kejadian di Kawah Segoro Wedi itu. Baru gue langsung, ya ampun kenapa begini ya kerjaan gue. Sampai gue bilang, Mbak mohon maaf karena mungkin ini hasil saya nggak bagus, saya balikin uangnya. Mereka mengatakan nggak usah. Akhirnya Pak Ale itu ngomong, Pak Ale itu ngomong panjang lebar ke gua. Ini memang namanya masih muda atau segala macam. Seharusnya kalau belum sah jadi suami istri, janganlah beradakan foto-foto mesra itu di tempat suci ini. Gitu. Walaupun sudah menikah juga jangan juga. Ini tempat banyak situs-situs kerajaan zaman dulu. Oh gitu ya Pak. Terus Pak Le, apakah yang waktu mati suri saya masuk itu gimana Pak Le? Kenapa Pak Le mesti saya dengan Mas Nano? Saya nggak tahu Mas Heru.
yang bilang dari gaib saya nggak bisa nolong, saya mesti pakai tangan Mas Heru. Ada Mas Heru, masih ada terah. Gue kan gak ngerti terah itu. Setelah ngerti tahun 2013, setelah gue tanya sama mbah gue sama tante gue, saya nggak ngerti Pale, nanti kamu juga tahu sendiri. Tapi di Pale itu mengatakan terima kasih, nanti kita ngobrol lagi. Berapa tahun kemudian Pale itu datang ke Jakarta, baru gue dapet cerita komplitnya. Seperti itulah ceritanya. Dan pasangan prewedding itu akhirnya menikah. Setelah itu mereka dapat anak 1 atau 2, gue lupa. Gak lama kemudian sudah bercerai. Sekian dari cerita gue. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Om Heru. Om Heru, thank you udah cerita lagi di Lentera Malam ya Om. Ya, Om, kita bakal nge-review nih cerita yang tadi Om Heru bawain. Sumbing 98 Om. Sumbing 98. Jalan berlima berarti ya Om ya? Ya, berlima. Berlima. Waktu awal yang pas Om naik di pos 4, si cewek ini kan sempet kayak ragu-ragu gitu ya Om? Iya. Itu kira-kira kenapa tuh Om? Kayak ini ya. Grogi atau gimana? Antara grogi. Tapi groginya kenapa gak? Tahu gak? Memang sih yang cowok itu emang ganteng banget. Dulu banyak disenengin sama cewek-cewek kampus. Jadi kayak cemburuan gitulah. Kayaknya gak yakin dengan foto-foto ini. Karena foto-foto ini namanya prewedding ya. Kan mesti ada kena natura. Kayak orang namanya juga dari prewedding kan mau wedding ya kan. Jadi untuk jenjang berikutnya jadi pengantin. Oh, jadi cuma grogi karena pengen jadi pengantin aja ya? Iya, sama itu juga ternyata katanya sih itu iganya jarang. Jadi gampang kemasukan kata Palenya. Setelah Palenya itu cerita panjang lebar pas gue ketemu di Jakarta. Oh, jadi kemungkinan ceweknya ini grogi karena mengingat dia ini Tulang sering, ya tulang apa sih renggang apa iga? Ya. Apa iga jarang ya? Iga jarang. Dan sering kesurupan. Iya. Apa gampang kemasukan lah ya Om. Tadi agak kocak juga tuh Om. Pas Om bilang KM apa? KPG. Gue kira tuh komunitas pencinta gunung, ternyata bukan. Kuntilanak, Pocong Genderuwo. Genderuwo. Itu dapat dari mana Om? Singkatan kayak gitu? Ya nggak tahu, gue singkat aja sendiri karena ya selama ini gue lihat ya begitu-begitu ya. Sering ya? Cuman ya kalau bagi gue kalau kayak gitu main seliweran aja nggak, ya itu udah biasa di kalangan pendaki lah. Selama dia nggak mengganggu, terus kita tetap fokus, mereka tidak akan bisa mendekati kita. Sama ini Om, yang pertama kali Om ngelihat itu kan sosok kakek-kakek berlima ya. Nah itu kalau boleh tahu nih Om, sosok kakek-kakek tersebut ini mirip atau Mirip beda-beda? semua. Mirip semua. Yang beda itu ikat kepalanya. Kayak orang kampung gimana ya? Mohon maaf ya. Kayak orang desa gitu ya, kayak petani ya, ikat kepalanya. Ikat kepalanya kayak bukan ikat kepala ini, bukan belangkon, kayak ikat kepala biasa. Iya. Kayak model begini, terus ada yang ikat kepalanya kelabu, ada yang ikat kepalanya abu-abu, ada yang ikat kepalanya hitam, coklat. Tapi ikat kepalanya itu lebih kayak apa ya? Pakaian adat Jawa. Iya. Iya. Terus bajunya itu kayak model apa ya, kayak rompi tapi nggak dikancing. Kayak itu kurus-kurus semua. Dan itu ngikutin gerakan Om ya? Iya. Kira-kira itu kenapa Om? Nggak ngerti gue itu. Kalau kata Mas Nano Mas Oyong kan yang ada kejawen ya, itu katanya ya, itu dari mungkin leluhur atau apa. Jadi gue mengikuti gaya mereka. Jadi maksudnya apa? Terduplikasi atau terkopi gitu loh. Jadi itu mereka gayanya itu. Sekarang gaya gue di zaman ini gini gitu. Katanya begitu. Oke. Kayak melihat kayak ini aja ya Mas Heru, kayak Mas Heru menghadapi suatu cermin yang bisa ada ya, ada berapa cermin, ada 4 yang cermin yang kepotong-kepotong gitu tuh. Kayak seperti itu katanya begitu. Dan itu Mas Nano dan Mas Oyong ngelihat ya? iya. Tapi pasangan ini nggak Nggak lihat. Yang selanjutnya nih Om, pada saat ngecamp Om pertama kali ngelihat itu kan sosok wanita yang ada di belakang tenda. Yang kira Om
itu tangisan dari pasangan tersebut. Iya. Ya, si Mbak Ye ini. Iya. Ternyata bukan. Bukan. Ya. Sosok ini ada kaitannya juga gak sama si Mbak Ye ini? Enggak, gue juga tanya Pale itu bukan, ya itu yang penghuni di situ. Serta suara gong dan sosok orang lagi berkuda ya. Iya. Orang yang berkuda itu tuh Om, bawa gong tersebut. Enggak, itu berkuda itu tentara Belanda, serdadu Belanda. Nggak bawa gong itu ya. Enggak. Jadi benar-benar ini teror yang terpisah aja ya, Meng, nggak ada kaitannya ya. Enggak ada. Gong, kuda, Serdadu Belanda. serdadu Belanda. Dengan apa sepatunya Lars, terus ada topi yang model yang begini yang Iya, bulat gitu, yang yang bulat. begini, terus ada yang diikat gini ke sini. Terus ada yang bawa sangkur panjang segini. Seperti itu. Itu mukanya jelas banget. Jelas kamu, jelas. Pucet gak tuh? Pucat. Tapi tinggi-tinggi. Pokoknya dari yang balik topinya itu rambutnya itu pirang-pirang. Ya, coklat. bule Belanda Iya. banget lah ya. Tidak ada dialog, dia cuma liatin doang, Menuju ke atas. menuju ke atas. Selanjutnya nih Om, di Kawah Segorodi ini itu memang di situ ternyata ada makam. Ada makam seorang. Setelah gue tahu dikasih tahu Pale itu ada makam seorang apa ya dulu penyebar agama Islam. Nah, pada saat di rumah nih kan Om sempet kayak apa ya, suruh bantuin Iya. si Pale tersebut. Nah, yang ngebantuin itu si cowoknya nggak ikut Om. Tidak ikut, Bertiga aja. bertiga aja. Cowok itu hanya di luar aja, ngerokok terus katanya. Kata Mas Oyong, ngerokok terus, ngerokok bengong, nangis kata Mas Oyong. Mas Oyong ikut gak? Mas Oyong tidak ikut. Oh, Mas sorry. Oyong di luar. Tadi berarti berdua doang. Mas Nano di ruangan itu. Om Heru, Mas Nano dan Pale Pak Le. dan si cewek itu. Secewek sambil berbaring lah. Iya, berbaring. Itu seperti kayak hipnotis ya. Itu ngajaknya gimana sih ngajakinnya? Oh, ngajakinnya gini, kayak gue disuruh baca rapalan ya. Ikutin aja gitu. Ikutin aja, ya kan, pejamin mata, ya kan, ikutin kata saya, bayangin ini gitu loh. Bayangin suatu tempat ini. Jadi bayangin maksudnya kamu di atas itu, bayangin kayak di puncak itu, di kawah itu, di ini, kayak di model apa mungkin di flashback itu ya. Flashback, iya. Iya, kayak seperti itu. Seperti flashback. Dan gue belum pernah seperti kayak gitu, dan kalau disuruh gitu lagi nggak mau gue. Tapi awalnya baca-baca dulu. Ada gitu. baca-baca. Ya, abis itu baru kayak terapi hipnotis ya. Iya. Dan Pale nggak ikut masuk ke dalam kayak mimpi itu ya. Tidak, hanya dengar suaranya aja yang merintahin. Oke. Dan gue dengan Mas Nano itu tertidur. Seperti tertidur. Benar tertidur. Dan pada saat dimasuk Om Heru kan bisa dibilang juga masuk ke dimensi lain juga ya. Itu ngambil iketan yang dijaga sama siluman. Iya. Silumannya itu bentuknya kayak gimana sih? Tinggi, besar, hitam, matanya kayak mata warna api ya. Terus lidahnya panjang banget ya, mungkin 2 meter. Makhluk itu tinggi 5 meter, lebih sebuah spon pinus. Dan di situ berarti kan ada sosok si Ye ini ya. Mbak Ye itu Mbak Ye. Mbak Ye ini ya. Mbak Ye ini di dimensi itu lagi gerak atau udah hidup? Diem. Oh, diem aja. Mata kosong, lihat aja mata kosong. Mungkin kalau bilang dalam tanda kutip ya, mohon maaf, mayat hidup. Kayak mayat hidup. Pucat semuanya. Itu iketan apa sih? Ikatannya itu Kayak kain kafan kah atau? oh bukan, kayak akar pohon tapi warna-warni. Kayak gimana ya, malah kayak gelang tuh kayak dikasih lampu. Kayak akar tapi nyala. Nyala itu seperti itu. Kayak kelap-kelip gitu. Dan itu ngeluarin sinar. Mungkin kalau dibilang itu apa ya? Borgol atau apa, gue nggak tahu lah, pokoknya seperti itulah. Aneh lah ya. Aneh. Sebelum itu kayak itu yang ngeliatin kayak jurang tuh bawahnya aren apa lahar gitu ya, mungkin bukan, nggak tahu, lahar tuh api semua. Nah di pinggir jurang tuh banyak makhluk siluman itu. Gue aja nggak apa ya, kok bisa mengalami seperti itu gue ya, maksudnya kok mimpinya kok menuju alam itu kok begitu. Tapi cewek tersebut pun, si Mbak Ye ini pun pas pengen mau dibangunin itu si Palenya sempat baca-baca dulu ya, baru dia terbangun. Iya. Enggak langsung bangun pada saat Tidak langsung bangun. Om Heru tuh merasa udah ngebangun dia. Jadi gini ya, setelah Pak Le itu kan waktu itu dia telepon saya itu dari teman rumah. Nanti Mas Heru kalau nanti kemungkinan saya ada ke Jakarta, saya ada beberapa klien
nanti mampir ke tempat saya. Waktu itu di daerah Manggarai. Oh, oke. Akhirnya saya temuin, saya datengin. Ternyata itu rumah teman saya. Kita kenal. Ya, ada beberapa orang minta konsultasi sama dia. Ya, saya baru dapat cerita komplitnya di situ. Iya, ini baru cerita di situ, palenya itu. Terus ini lagi sama Jamal. Dan selalu gue tanya, itu siapa? Pale itu siapa? Pale itu siapa? Pale yang itu siapa? Sosok yang pakai sorban, pakai hitam, yang kayak seperti itu. Itu Pale senyum aja. Makanya Pale minta tolong sama kamu. Pale sendiri tidak bisa. Kamu harus Pale itu harus pakai tangan kedua atau ketiga. Jadi Mas Heru kesananya, Mas Nando tuh yang membackup. Karena yang saya lihat Mas Heru, terserah Mas Heru percaya atau tidak, saya nggak bisa langsung. Mesti saya ada tangan kedua atau tangan ketiga untuk menolong Sukma, keponakan saya yang ditahan sama lelembut sana, penghuni. Begitu katanya. Si Mas Nano sendiri kalau Om Heru tahu punya kelebihan juga gak sih? Iya, Mas Nano itu jadi gini, Mas Nano itu ini ya, dulu orang tuanya dia itu kerja sama mbah saya. Ya kan, dan memang dia kejawen. Dan kalau dulu saya sering mendaki gunung, pasti sama mbak saya disuruh Mas Nano dampingin saya. Suruh ikut. Karena kata Mas Nano, ini dampingin nih, katanya saya suka ya seruntulan lah, selengean lah gitu loh. Temperamental lah, emosi yang tinggi, ego tinggi ya waktu itu SMA masih 20-an. Kayak gitu. Jadi Mas Nano itu kalau saya bilang tuh sangat sabar. Jadi kita misalnya lagi pada marah, misalnya dalam satu pendakian, hanya orang begitu dengar penjelasan dia langsung lemas gitu loh. Nggak pernah marah, senyum aja, udah sabar gini-gini. Udah kita lemes, misalnya kita lagi berdebat, begitu dia ngomong, udah nggak usah berantem, udah begini-gini, udah lemes banget. Jawa tulen banget. Iya, sabar banget. Dan sampai saat ini saya merindukan Mas Nando itu di mana gitu loh. Ya, mudah-mudahan nonton Lentera Malam, Mas Nando bisa kontak saya. Saya kangen banget sama Mas Nando karena biar bagaimanapun saya bukan berutang budi ya, tetap saya ada namanya, walaupun ini saya di keluarga kita itu tidak menganggap wah itu membantu yang saya mbak saya, ya enggak, kita udah kayak keluarga sendiri, udah saya anggap abang saya sendiri. Ya mudah-mudahan Mas Nando juga bisa main ke Lentera Malam juga buat amin. Iya amin mudah-mudahan. Kalau udah ada kabar kontak aja Om. Iya boleh iya. Oke Om, yang terakhir seperti biasa Om Heru sekali lagi promoin sosial medianya Om. Siapa tahu teman-teman ada yang mau sapa Om Heru. Kalau Instagram gua Heru Survival Photography. Gue belum punya YouTube channel ya. Dulu ada namanya Moving Together, cuman karena kesibukan personel gue jadi belum banyak yang bisa diupload ya, sabar-sabar aja. Oke, mungkin ada yang bisa di-sharing dan diambil hikmahnya dari cerita Om Heru tadi. Mungkin dari pengalaman saya dulu tuh anggaplah sebagai bisa diambil hikmahnya ya. Jadi kalau kita dalam mendaki gunung, kita harus sebelum mulai pendakian ada berdoa, turun gunung berdoa. Janganlah kita berbuat macam-macam yang di tempat itu. Kayak sebelum pendaki gunung kan dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Dan juga kita harus menjaga sopan santun dan etika di tempat tersebut. Hormati adat istiadat, karena biar bagaimanapun kita harus menjaga kearifan lokal. Ya sama, kalau kita ganggu tempat mereka juga akan ganggu kita juga. Karena dari pengalaman gue ini, itu terjadi karena ada hubungan sebab akibat, Bang Jamal. Tidak mungkin ada kejadian seperti itu kalau tidak ada sebab. Semoga dari cerita gue ini bisa diambil hikmahnya. Janganlah kita berbuat yang tak senonoh ya, di luar dari mengambil apapun. Ternyata mereka juga marah juga. Iya. Ternyata ada kehidupan lain di dunia, kita harus kita percaya dan hormati. Memang dunia itu ada, ya kan? Tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Tetap kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mencipta alam semesta raya ini. Oke, itu tadi cerita dan pesan dari pengalaman Om Heru. Om Heru sekali lagi terima kasih udah datang di Lentera Malam. Ya, kapan-kapan main lagi ya? Ya. Pasti ya. Bisa. Oke, ya udah. Waktu. Oke, gua dan Om Heru pamit. Selamat malam. Bye. Lah, kan opening dulu ya. Kata-kata opening dulu.
Kan mikir di sini. Opening gampang lu cerita dulu di belakang juga opening. Oh, gue biasa opening dulu nih. Gimana lagi? Gue inget-inget dulu di opening. Enggak, gua kira Om Heru mau madep ke gua kayak biasa kan.